Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back again di channel aku Lati Tarot MS. Hari ini aku membacakan tentang message daily, pesan darinya. Insya Allah ini bisa resonate lagi seperti biasa, dan 90% menjadi kenyataan, dan insya Allah membantu kita untuk healing, termasuk aku, karena aku juga terus-terusan untuk healing. Kenapa? Karena energi bisa berubah kapanpun. Jadi kita terus healing ya. Ditambah lagi dengan ibadah yang lebih baik, zikir, sedekah, dan juga selalu jaga silaturahmi dengan orang tua, itu terpenting. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, 90%. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca doa ya guys, menurut kepercayaan masing-masing. Insya Allah apa yang kita baca hari ini menjadi kenyataan 90%. Kita tarik energinya Divine Masculine. Oke, kita lihat apa yang terjadi dengan Divine Masculine. Insya Allah ini bisa membantu kita semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maskulin, apa yang ingin kamu katakan ke feminin di bawah alam sadarmu? I believe what you said now. I feel you right. Karmic spilling magic on me. I feel restless and nightmare every night. Sayang, I love you so much. I'm very sorry for all this situation. I'm guessing you are happy without me now. I just not ready now. I feel lonely when we not talk each other. Cannot believe how much you changed from me when I meet you. Be more better a person now. I'm disgusting person. I know this already. Do you will still accept me back one day? Better we take on that. Let me fix these all things and stop pushing me. Oke, ini jelas banget ya, si maskulin ini sebenarnya benci dengan karmiknya. Ya, karena dia tahu dia ketergantungan dengan kamu. Dia benci banget dengan situasi ini. Hanya waktu yang bisa menjawab semua berapa besar cintamu sama dia. Karena dia merasa dia memang addiction sama kamu. Dan dia terima kasih banget kamu sudah memaafkan dia dan still mencintai dia walaupun dia sudah menyakiti kamu. Dia benci dengan karmik. Sebentar ya guys. Oke. Jadi aku lihat di sini ya, dia baru percaya kalau karmik ini mengirimkan ilmu hitam lagi ataupun magic dengan dia untuk ke dia, dan dia memang nggak bisa tidur, nggak nyaman, hidupnya nggak bahagia, dan banyak ketakutan. Ini membuat dia depresi ya pastinya kalau sudah nggak nyaman ya, karena nggak bisa tidur, dan itu bisa membuat dia sakit sendiri. Dan dia sadari dia cinta kamu, sangat-sangat cinta, tapi dia minta maaf dari semua situasi ini karena dia juga melihat kamu sudah happy tanpa dia.
Di sini dia memang belum siap ya untuk bisa komunikasi, walaupun dia merasa kesendirian selama tidak komunikasi satu sama lain. Tapi dia juga kaget aja, gak percaya kamu bisa berubah lebih baik dari pertama kali ketemu dengan kamu. Dia gak nyangka, dan dia membandingkan dengan kamu lebih baik sekarang, sedangkan dia orang yang menjijikkan. Dia tahu akan hal ini, dan dia juga jijik dengan dirinya dia sendiri sebenarnya, karena dia dengan orang lain ya, dengan karmik, dan dia merasa apakah kamu akan terima dia lagi suatu hari nanti. Saat ini memang dia juga tahu ya, kita semua, dia dan kita ya, mempunyai jalan masing-masing. Dia ingin membetulkan, tapi jangan dipaksa, sejalannya aja. Dia pengen datang, tapi jangan paksa dia untuk memperbaiki. Semakin kamu paksa dia untuk memperbaiki, semakin dia jauh. Tapi semakin kamu tidak menanyakan, semakin dia akan mencari kamu. Apalagi nggak ada komunikasi, dia merasa bersalah. Dia nggak siap saat ini untuk komunikasi karena dia merasa dia orang yang tidak baik untuk kamu, orang yang kotor, orang yang menjijikkan. Dia benci dengan karmik karena dia merasakan ada energi negatif pada dirinya, dan dia ingin memperbaiki, tapi jangan dipaksa ya, jangan dipaksa. Semakin kamu memaksa, semakin dia akan menjauh, pergi, meninggalkan. Kita buka kartu aja sudah terlihat dia dihinggapi mimpi buruk. Tripartinya membunuh dia sendiri, dan dia merasa ketakutan dalam dirinya akan pengkhianatan yang dia lakukan. Dia bilang ternyata apa yang lo ucapin tentang magic itu benar terjadi, dan gue merasa gak nyaman setiap malam. Banyak rasa ketakutan dalam diri gue selama gue dengan karmik, dan gue merasa kesendirian ketika kita tidak saling bicara. Biarkan gue betulkan semua ini, tapi jangan paksa gue. Aku hanya belum siap untuk bisa komunikasi dengan kamu, karena kamu sudah banyak berubah lebih baik dari awal kita ketemu. Ini membuat gue sangat-sangat surprise, kejutan, karena gue gak nyangka lu berubah lebih baik lagi. Gue manusia yang menjijikan, dan gue sadar itu. Tapi apakah lu akan terima gue lagi suatu hari nanti? Dan jalan terbaik kita saat ini adalah mengambil langkah masing-masing. Dan gue akan betulkan semua ini di saat gue siap, tanpa lu paksa gue, tanpa lu mendorong gue untuk kembali, karena gue rasa lu juga sudah bahagia tanpa gue. Rasa cintaku sama kamu ya memang gede ya. Jadi ini orang ini labil ya, labil banget dalam situasinya. Terkadang dia kangen, terkadang dia benci sama kamu. Kita lihat ya. I believe what you said now. As a sword, kejujuran dengan tegas. Ucapannya kita ternyata penuh dengan kejujuran. Dan ini menusuk dia. Selama ini dia tertutup matanya
ketika kita menjujurkan perasaan kita, insting kita, pendapat kita, dia selalu tidak mengindahkan. Sehingga waktu yang berjalan membuktikan semuanya ketika kita tidak saling komunikasi lagi. Five of Wands. Banyak drama dalam kehidupan dia, terutama komunikasi dengan kita dan juga dengan karmik. Dia konflik batin. Dia cinta sama kamu, sayang, dia ingin mempertahankan, tapi terlalu banyak drama yang terjadi sehingga banyak argumentasi. Dan dia merasa kita ini sudah happy tanpa dia saat ini. Six of Cups. Ya, dia merindukan kenangan bersama kita. Karena dia melihat ataupun dia merasakan kita sudah happy tanpa dia. Kesedihan yang dia jalani, kebahagiaan buat kita saat ini. Kenapa? Karena kita berusaha untuk tidak fokus dengan dirinya, tapi dengan diri kita sendiri dan keluarga, orang-orang sekitar kita. Itu yang lebih penting. Dia belum siap untuk berkomitmen to the fortune. Dia belum siap membayar karma dari perbuatan dia sendiri. Apa yang dia lakukan di masa lalu dia belum siap saat ini sebenarnya. Tapi semua adalah kehendak ilahi. Siap tidak siap dia harus bayar. Dengan siapanya itu Allahu a'lam. Dia merasa kesendirian selama tidak komunikasi dengan kita. Karena dia selalu menjaga jarak dengan kita. Dan dia pun merasakan kita sudah menjaga jarak dengannya. Banyak hal yang dia tutupi. Dan dia sadari itu. Ya, menutupi seseorang di belakangnya. Dan dia merasa kesendirian. Walaupun dia dengan orang lain. Karena dia harus bertahan tentang pembayaran karma. Dia harus berkompetisi dengan karmanya sendiri. The Knight of Pentacles, the Moon. Dia melihat kamu sudah lebih baik sekarang. Dan sudah lebih sabar. Bahkan kamu kuat dalam mengikuti intuisi. Perlahan demi perlahan dia ingin memperbaiki seperti kamu, mengikuti intuisinya. Tapi memang dia masih bingung karena masih banyak kegelapan dalam kehidupannya. Dia harus memperbaiki semua topeng-topengnya dia dan menjujurkan tentang gosip yang beredar selama ini. Ya, dia bilang gue ini manusia menjijikan, dan gue rasa gue paham itu. The Fool. Manusia menjijikan yang dia pikirkan pada dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia berani mengambil risiko demi kepuasan dirinya tanpa berpikir panjang tentang efek, tentang bahaya, resiko yang akan dia ambil, juga orang-orang sekitarnya. Kecerobohan dialah yang membuat dia menjadi orang yang menjijikan. Karena dia selalu memikirkan dirinya sendiri tanpa merasa bersalah. Dia sadari kita harus mengambil langkah kehidupan sendiri-sendiri. Page of Wands.
Coba untuk optimis, mengambil langkah sendiri walaupun dia merasa masih immature, masih kekanak-kanakan, penuh dengan permainan. Karena saat ini dia ingin kebebasan, mencari kepuasan dalam dirinya sebelum dia kembali sama kita. Dia gak mau dipaksa karena dia immature, childish. Ibarat kalau anak kecil disuruh berhenti main gak akan mau berhenti, bahkan nangis. Tapi kalau kita suruh main terus, otomatis dia akan lelah, capek dengan sendirinya. The Hierophant, dia akan belajar tentang komitmen, dan ilahi akan memberikan dia pelajaran tanpa harus kita memaksa. Dia harus bersikap dewasa. Aku lihat di sini banyak communication, konflik batin pada dirinya untuk bisa reconciliation sama kamu. Karena pembayaran karma sedang berjalan dalam kehidupannya. Ini 7, bisa 7 years, ya, bisa 7 tahun ini, ya, di dalam dirinya. Untuk bisa memperbaiki semua halusinasinya, mempertanggungjawabkan semua gosipnya, bahkan juga argumentasinya. Dia bingung tentang kesabaran dan juga tentang kestabilan hidupnya ini mau bagaimana, mulainya dari mana untuk belajar. Dia selalu mengambil sikap cerobohnya demi kepuasan diri, kebebasan dirinya. Dia optimis, ya, dia akan kembali belajar dewasa nantinya, tapi kita nggak tahu kapan. Allahu alam. Karena semakin kita mendorong dia untuk kembali, semakin dia tidak akan kembali. Ada suatu kejelasan tentang takdir, pembayaran karma dari kebodohannya dia sendiri. Dan ini membuat dia konflik batin dalam kehidupannya. Terutama dia menjadi orang yang mempertahankan gengsinya demi kepuasan dan permainan dia. Dan dia coba menahan diri untuk bisa memberikan kabar sama kita. Walaupun dia merindukan, karena dia masih bingung dengan kestabilan keuangannya. Ya, terutama tentang gosip di dalam hubungan twin flames ini. Guys, nunggu azan dulu ya. Oke, kita lanjut ya. So di sini memang ada pembayaran karma ya yang masih menggantung. Dia masih terperangkap. Ya, tentang healingnya. Dia pasrah aja sih tentang journey-nya. Karena karmanya ini untuk kembali pun sama kamu masih dia simpan perasaan. Kenapa? Karena karmanya sedang menggantung, yaitu tidak selesai saat ini, masih dalam perjalanan untuk diselesaikan. Dan ini bisa 7 tahun loh guys, ya, karena jelas banget the Wheel of Fortune, the Seven of Swords, the Seven of Wands, the Knight of Pentacles and the Moon. Ini sangat lambat energinya untuk mengikuti intuisinya dia. Three of Cups. Wow, kejelasan tentang triparty, mengendingkan karena ada triparty dan dia baru tersadar kalau karmiknya itu mengasih ilmu hitam, dan dia mendengar kabar juga ya tentang triparty, tentang karmiknya, karena dia baru menyadari selama ini dia dipelet atau diguna-guna ya, karena kita berkata jujur. Five of Wands, Two of Cups, selalu argumentasi dengan kita ya tentang kejujuran, adanya triparty, tentang dia, dan juga tentang magic yang digunakan karmik ke dia. Six of Cups, dia merasa kita sudah bahagia. The Sun, look at this guys, dia melihat kita seorang yang membahagiakan diri dan saat ini sedang bahagia dengan keluarga,
dengan teman-teman. Dia melihat kita seperti itu dan dia ingin kembali. Tapi pembayaran karmanya dia belum selesai. Karena the Wheel of Fortune and Nine of Wands and I just know already now. Kenapa? Karena pembayaran karmanya dia belum selesai. Dia masih harus belajar tentang masa lalu. Dia masih healing dalam perjalanan karma. Five of Pentacles, dia berkompetisi tentang keuangan dan karir karena dia kehilangan tentang pertahanan dirinya, terutama tentang keangkuhannya dia dalam mempertahankan sesuatu. Dia kehilangan apa yang dia pertahankan selama ini, yaitu karmiknya. Ya, maka dia merasa kesendirian selama tidak komunikasi dengan kita. Dia kangen, rindu, tapi dia ego dan dia menyimpan rahasia. Sekarang dia kehilangan apa yang dia simpan dari kita. Guys, ini banyak banget ya. Pastinya ini banyak kekacauan. Dia coba meninggalkan kita. Dia selalu memberikan spiritual dan dia coba untuk tidak memilih siapapun dan menyakiti dirinya sendiri. Dia kaget melihat kita banyak berubah lebih positif. Dia sangat kaget. Ternyata kita lebih baik sekarang dibanding masa lalu. Sampai terbalik loh aku. Knight of Pentacles and the Moon. Queen of Swords. Dia kehilangan dengan kita karena kita menegaskan cara pola pikir, cara dia memperbaiki sangat lamban, sehingga dia melihat kita seseorang yang sudah lebih bijak, lebih tegas, dan bisa mengambil keputusan. Di sini yang membuat dia takut akan kejujurannya dia, takut akan kebohongannya dia, takut akan gosip-gosipnya dia. Makanya dia merasa manusia yang menjijikan. Tapi apakah kamu bisa menerimanya kembali? Karena dia penuh dengan manipulasi, the magician. Dia nekat menipu, memakai topeng, memanfaatkan. Dan dia merasakan dia itu orang yang penuh dengan trik, penuh dengan manipulasi. Dan dia sadari itu. Sikap cerobohnya adalah memanfaatkan segala sesuatu untuk kepentingan pribadi. Sehingga apa yang dia lakukan tadinya untuk fun, untuk happy-happy, sekarang dia harus bisa mengontrol dan dia bersikap dingin, penuh dengan penyesalan walaupun dia coba untuk bersikap tegar. Kecewa atas permainan dia, kecewa atas kecerobohannya dia, tapi dia coba untuk tegar. Dia memanipulasi dirinya karena dia narsisiti. Dia mau membetulkan semua ini, asalkan jangan dipaksa. Itu kemauannya dia. The Hero of Wands and the Queen of Pentacles. Dia ingin kembali. Kenapa? Karena melihat kamu adalah seseorang yang penuh dengan kesuksesan, selalu megang komitmen dan menerima apapun yang dia berikan. Dan dia akan kembali ketika dia jangan dipaksa. Di sini yang aku lihat. The Star, the Nine of Cups, and the Emperor. Ace of Pentacles, jelas sekali. Nine of Pentacles. Guys, ini orang dia nyari seseorang ya. The Knight of Cups, Three of Pentacles. Jadi dia dengan seseorang ini penuh ketergantungan, terutama tentang uang ya. Ini bisa menjadi orang, sorry to say, hawkers, pelacur,
ya, gigolo, ini bisa. Karena Nine of Pentacles ini seseorang yang kondependensi. Dan ditambah lagi in the reverse ya, tambah lagi the Knight of Cups, orang yang memberikan cinta ketergantungan demi keuangannya dia sendiri dan bisa menjual diri. Ya, trio Pentacles ini jelas banget, komitmen dengan orang lain demi keuangan dia. Ace of Pentacles karena dia butuh uang. Ya, kenapa dia mau terlihat mewah, terlihat cool, terlihat stabil di sini. Dia memang ingin kembali lagi karena dia merasa keuangannya sudah tidak baik. Ya, dari orang ketiga ini pun yang aku lihat. Dan dia ingin healing. Itu harapannya dia untuk kembali sama kamu. So aku lihat di sini ada Three of Cups, Two of Cups, and the Sun. Ya, dia ingin kembali dengan kita ya. Berharap banget nih bisa union kembali, menggapai semua impiannya dia. Tapi dia masih menyimpan skandalnya dia, menyimpan perasaan sedihnya dia, menyimpan tentang kehilangannya dia tentang kita. Karena kita sudah mengambil keputusan mengendingkan skandal ini. Dia gunakan caranya dengan tidak berkomunikasi, menutup diri, dengan harapan kamu mau berkomitmen lagi dengan dia. Kalau aku lihat di sini, triparty ini membuat dia traumatik ya, dan dia merindukan kita, seseorang yang sudah bisa sukses tanpa dia. Dan aku lihat dia kehilangan keberhasilan dari manipulasinya, bahkan dia kehilangan kebahagiaan juga, sampai dia merindukan tentang kebahagiaan dan keberhasilan pada hal yang sudah dia lakukan atau yang sudah dia dapati. Sekarang dia kehilangan. Karena triparty ini membuat dia menjadi orang yang manipulasi, jadi orang yang penuh dengan trik kepalsuan. Karena selalu menyimpan perasaan, menyimpan rahasia, menjaga jarak dengan kita. Dia kehilangan unionnya, kehilangan koneksi dengan kita. Dia sadari sebenarnya, tapi dia tidak mau mengungkapkan. Kenapa? Karena dia narsis, selalu mengontrol semua keadaan. Kebahagiaannya dia sebenarnya ada sama kita, dan dia tahu itu. Kita sudah menjadi seseorang yang tegas, berkomitmen dengan janji, dan mensukseskan diri tanpa dia. Dan kita sudah terlihat bahagia tanpanya. So guys, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen channel aku, Lucky Tarot TMS. Dan aku mau kasih tahu, mulai sekarang untuk zodiak, aku akan bacakan di channelku satunya, ya, yang Master Healer 777. Itu ada versi Indonesia dan versi Inggris. Itu khusus zodiak. Oke? So aku harap ini bisa resonate. Kalau yang di sini channelnya khusus pick a card dan twin flames. Insya Allah ini bisa bermanfaat buat kalian. And take care of you guys. Bye bye.